Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 12 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 12 Maret 2025? Oke, kalau aku lihat di sini kamu nampaknya sempat menjalin hubungan dengan seseorang, atau mungkin saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang, tapi hubungan itu nampaknya selalu terseret dalam perselisihan yang tidak penting atau sepele ya dengan si pasanganmu atau seseorang di masa lalu ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin posisi hubungan kalian itu goyah, gampang goyahnya karena mungkin ada isu-isu yang yang selalu berkeliling di hubungan kalian ya. Ada aja ya isu-isu di hubungan kalian, ada aja gosip-gosip tentang kalian ya, tentang kalian berdua seperti itu. Jadi kalau aku lihat mungkin karena isu-isu itulah yang ngebuat hubungan kamu dengan dia akhirnya sering berselisih paham, sering bertengkar, seperti itu ya. Dan bahkan mungkin karena masalah-masalah sepele itu ya, karena mungkin selalu sering sekali terjadi, sering dikit-dikit bertengkar, sering sedikit-dikit berselisih, akhirnya pertengkaran yang tadinya hanya sepele kecil, tapi karena mungkin sering terjadi berulang kali atau ada ajalah ya pokoknya yang dipertengkarkan, akhirnya masalah-masalah itu jadi besar seperti itu ya. Akhirnya terjadilah perubahan dalam hubungan, banyak sekali yang tertunda, entah itu janji, entah itu rencana, sehingga nampaknya hubungan kalian itu memakan waktu yang cukup lama untuk untuk ada kemajuan, untuk langgeng ya, untuk lebih intim seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini kalau misalkan kalian saat ini lagi single ya, kalau misalkan kalian lagi single, aku merasa bahwa dia saat ini berpikir bahwa kayak kamu itu sudah bertemu dengan orang baru, atau saat ini kamu sedang berusaha untuk bersosialisasi ya, bertemu dengan orang-orang seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kalau kamu saat ini lagi single ya, dia berpikir bahwa kamu itu ingin bertemu dengan seseorang ya, atau ingin bersosialisasi dengan orang-orang seperti itu, atau mungkin sudah welcome dengan orang baru seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat nampaknya kayak kamu ini benar-benar menjalin hubungan itu memakan waktu yang cukup lama, bahkan menguras pikiran kamu, menguras energi kamu ya ketika kamu menjalani hubungan, dan kamu benar-benar yang harus ngerasa sabar banget dengan dia gitu kalau aku lihat di sini. Dia ini orang yang dulu ngebuat kamu bucin banget, atau memang dulu ketika kamu
ya dulu pokoknya ada di masa dimana kamu itu pengen banget, sangat berhasrat ingin jatuh cinta, ingin menjalani hubungan dengan seseorang, berhasrat banget, sangat kuat pengen jatuh cinta. Terus sampai-sampai mungkin ketika itu ya kamu ketemunya dia, terus itu pas kamu coba untuk menjalani hubungan dengan dia, terus kamu berhasrat ya, mungkin kamu memang sudah tertarik juga sama dia, adalah sampai dimana di titik dimana kamu ini punya ambisius ya, keambisian dan tujuan yang hanya fokusnya itu ke dia, sehingga sering mengabaikan tujuanmu yang lain. Misalkan kamu lebih mementingkan kabarnya dia dibandingkan kamu harus menyelesaikan job desk pekerjaanmu, gitu ya. Kamu lebih mengabaikan pekerjaanmu yang ya untuk masa depanmu atau cita-citamu kamu abaikan, tapi kamu itu selalu kecarian dia terus ya, fokus kamu itu ke dia terus ya, apa-apa dia seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dulu seolah-olah kamu itu seperti bisa mengendalikan segala sesuatunya ya, mau itu dalam karir, mau itu dalam kehidupan, mau dalam percintaan, semuanya kamu merasa bahwa kamu hebat, bisa menghandle semuanya, semua akan jadi baik-baik saja gitu ya. Jadi makanya di sini ketika mungkin waktu itu kamu di karir mungkin stabil, sehingga kamu coba untuk menjalin hubungan dengan si A gitu ya, si dia gitu, ternyata karirmu walaupun sudah stabil, kalau misalkan tetap tidak dihandle ya tetap akan terbengkalai kan. Nah justru malah di saat itu kamu juga hanya meluangkan waktu atau fokusmu selama itu hanya ke dia, sehingga pekerjaanmu terbengkalai, sedangkan ke dia mungkin ya itu tadi banyak sekali perselisihan, banyak sekali pertengkaran gitu. Aku lihat di sini ya, sehingga aku lihat segala sesuatu di kehidupanmu, mau itu karir, pertemanan ya, dunia sosialmu, terus juga percintaan, ambiar. Aku lihat di sini kamu tidak bisa dalam satu waktu menghandle semuanya. Aku lihat di sini di masa itu ya, waktu kamu masih sama dia, waktu kamu masih dekat dengan dia, menjalin hubungan dengan dia ya. Terus itu aku lihat di sini mungkin dulu kamu ya sempat merasa bahwa kamu itu bisa membuat segala sesuatunya sempurna, atau bahkan kamu merasa bahwa dirimu itu tampak sangat sempurna di mata orang lain, padahal tidak ya. Kita tidak akan pernah tampak sempurna di mata orang lain. Atau memang kamu itu tipe orangnya karena ambisius ya, jadi pengennya selalu melakukan segala sesuatu itu yang sempurna gitu loh ya. Kamu akan usahakan capai banget gitu, pontang-panting untuk dilihat orang itu bahwa kamu sempurna gitu. Atau ya paling tidak kamu merasa bahwa kamu harus memiliki kesempurnaan. Makanya di sini ketika ambisimu di saat itu ingin jatuh cinta ya, effortnya tuh pol-polan tuh, bucin-bucin kamu dulu sama dia gitu. Tapi sedangkan yang lainnya tidak terhandle, tidak kamu perhatikan seperti itu ya. Jadi sebenarnya di masa itu bersikap optimis, antusias setiap harinya itu memang penting, tetapi tetap ya harus ada kesabaran juga yang melengkapi ya, yang harus kamu miliki, terutama tentang dalam menemukan cinta gitu. Karena nggak bisa ya baru sekali coba, nggak semuanya bakalan berhasil ya. Kalian juga harus lihat dong, pilih-pilih bibit bebet bobot orang yang akan kalian jadikan pasangan gitu ya. Kemudian aku lihat di sini ya, dia merasa bahwa saat ini kamu itu sudah menunjukkan sikap ingin atau memang sudah ya ingin atau sudah melepaskan rasa kekhawatiranmu tentang hubungan kalian di masa lalu bersama dia. Jadi kamu itu kayak bener-bener sudah siap untuk melepaskan apapun yang berhubungan dengan dia, yang berhubungan dengan hubungan kalian di masa lalu bersama dia. Jadi mungkin hubungan kalian kemarin itu banyak sekali halangan rintangannya, sehingga dia merasa bahwa saat ini kamu itu seperti sudah menunjukkan ingin atau sudah melepaskan kekhawatiranmu dari hubungan yang penuh dengan tantangan itu. Terus itu juga
melepaskan diri dari banyaknya kecemasan di hubungan itu, ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu selama menjalin hubungan dengan dia, kamu itu selalu ngerasa cemas, selalu ngerasa curiga, selalu ngerasa takut begini, takut begitu, takut dia selingkuh, takut di sana dia bermain wanita atau pria, bla bla bla. Pokoknya banyak sekali kecemasan yang kamu rasakan saat kamu menjalani hubungan dengan dia. Terus itu juga apalagi di sini kamu sempat kemarin itu ketika bersama dia menjalin hubungan yang terasa terjebak dalam hubungan yang tidak nyaman dan penuh dengan kekerasan. Entah itu kekerasannya secara verbal ataupun secara fisik, ya. Intinya selama kamu menjalani hubungan dengan dia penuh dengan rasa kecemasan, terus juga ketika kamu menjalani hubungan dengan dia kamu tidak merasa nyaman, terus juga ditambah dengan adanya mungkin tindak kekerasan entah itu secara verbal ataupun fisik, jadi kamu merasa kayak menyesakkan ya menjalin hubungan dengan dia. Tapi herannya kamu itu terjebak dalam situasi itu, dalam hubungan yang seperti itu. Mau keluar nggak bisa, mau move on nggak bisa. Ya mungkin bisa jadi ketika kamu mencoba untuk move on, dia datang lagi, dia merayu kamu lagi, mungkin dia tahu titik lemahmu, bakalan apa ya, gimana caranya merayu kamu atau menarik perhatianmu kembali, atau mungkin memang karena kamu masih bucin banget di masa itu sehingga untuk mencoba move on itu kayak apa ya, kayak ada energi yang menarik lagi untuk kembali ke dia, seperti itu contohnya ya. Jadi berbagai macam hal kamu sudah coba tapi masih aja selalu kembali lagi ke dia, kembali lagi ke dia. Jadi kamu itu terjebak dalam hubungan yang toksik, hubungan yang tidak memberikan kenyamanan, hubungan yang memberikan kamu kecemasan dan penuh dengan kekerasan, seperti itu. Bahkan selama kamu menjalani hubungan dengan dia, aku lihat kamu mengalami masa-masa sedih yang ekstrim banget. I don't know, bahkan mungkin ada yang sampai depresi, ada yang sampai waduh rambutnya rontok, tidak keurus ya, selalu sakit kepala, selalu sesak dadanya, pokoknya sakit banget gitu, sedih banget. Dan bahkan mungkin ada yang menangis hampir setiap hari gitu ya. Aku lihat bener-bener ngerasain kesedihan yang ekstrim banget gitu ya. Benar-benar yang aku lihat di sini kamu menjalani hubungan dengan dia kemarin itu benar-benar penuh dengan rasa menderita, rasa sedih yang parah banget. Oh, ternyata hubungan kamu terjebak dalam hubungan bersama dia itu kenapa? Ya karena ini wheel of fortune. Jadi roda yang selalu berputar. Jadi roda keberuntungan ya. Jadi aku lihat di sini mungkin kalian ini belahan jiwa ya, terus itu koneksi kuat ya. Jadi setiap kali kalian berpisah selalu ada dorongan untuk kembali lagi. Makanya di sini kamu itu kayak sulit banget untuk lepas dari dia gitu ya. Setiap kali kamu move on dari dia, setiap kali kamu mencoba untuk pergi dari dia, dia ucuk-ucuk datang lagi, menggoda kamu lagi, atau gimana lah taktiknya dia, akhirnya bisa menarik perhatian kamu kembali, akhirnya kalian bersama kembali gitu-gitu terus. Dan itu berulang kali aku lihat. Setiap kali kalian mencoba untuk bersama, setiap kali kalian mencoba untuk berpisah, selalu didatangkan lagi dia, datang lagi dianya gitu. Oke, kalau saat ini kamu dengan seseorang lagi menjalin komitmen ya, aku lihat nampaknya hubungan kalian akan terasa penuh dengan kedamaian, penuh perlindungan, fleksibel, mandiri, dan kalian bisa satu sama lain saling mendukung ambisi-ambisi kalian masing-masing. Tapi kalau saat ini kalian lagi tidak menjalin hubungan, ini berarti perasaan dia ya, perasaan dia bahwa ketika dia menjalin hubungan dengan kamu, dia merasa perasaan itu selalu damai, seperti dilindungi, fleksibel, kamunya nggak
nggak penuh dengan pengekangan atau ya fleksibel aja gitu. Kalau sibuk ya udah kita nggak usah saling ngupekin satu sama lain gitu ya. Fokus dengan diri masing-masing, contohnya seperti itu. Terus dilihatnya kamu mandiri orangnya, dia pun mandiri seperti itu ya. Terus satu sama lain saling mendukung, terus juga saling punya ambisi masing-masing ya. Dia lihat juga kamu orangnya ambisius banget gitu kan, sehingga menjalin hubungan dengan kamu, dia ngerasa seneng, dia ngerasa bahagia, terus yang ngerasa adem ayem aja gitu, ngejalin hubungan enak gitu lah ya. Mungkin sesuai memang sesuai dengan kriterianya dia, maunya dia gitu. Ya, karena di sini dia ngerasa ketika dia saat itu sama kamu, dia ngerasa kamu itu sebagai sosok pasangan yang selalu mendukung, menyemangati dia ya. Bahkan aku lihat di sini walaupun mungkin dia baru memulai bisnis baru atau masih baru maju lah bisnisnya ya gitu, kamu mau ngedukung gitu, kamu selalu ada untuk dia gitu kan. Kalau biasanya baru-baru berbisnis itu kan banyak sekali lika-likunya ya, kamu selalu mendukung, kamu tidak menjudge dia, kamu tidak menjatuhkan dia, kamu tidak menjelek-jelekkan dia, justru malah mendukung gitu ya. Jadi kalau aku lihat selama ini kamu dengan dia itu benar-benar yang bekerja keras untuk mencapai tujuan masing-masing, untuk mencapai tujuan bersama dalam hal finansial ya say. Soalnya ini kan Nine of Pentacles. Jadi ini dalam hal karir, finansial, keuangan, kalian itu satu sama lain saling mendukung dan tidak saling ngegupakin gitu loh, tidak saling mengganggu gitu. Paling ya kalau misalkan butuh saran, diberi saran seperti itu, atau butuh bantuan ya dibantu gitu, tapi tidak saling menjatuhkan atau menjelek-jelekkan ya, tidak saling menggupeki. Menggupek itu merusuhi, terlalu ikut campur banget lah gitu ya, enggak gitu aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat memang karena mungkin selama ini kalian itu punya keambisian masing-masing ya, terus itu kalian satu sama lain ini pekerja keras sehingga mungkin kurang ada quality time ya satu sama lain selama ini. Kamu sibuk dengan hidupmu, dengan pekerjaanmu, dengan karirmu, dia pun begitu, dia sibuk dengan pekerjaannya, karir dia ya. Nah terus itu memang aku lihat ternyata hari ini tuh dia memang terpikir ya, ingin meluangkan waktu, ingin memberikan waktu untuk kamu sejenak, menghargai kamu, memanfaatkan momen bersama ya. Apalagi di sini selama ini dia tahu bahwa kamulah yang selama ini banyak sekali berkorban untuk dia ya. Selama bertahun-tahun kalian kenal, selama bertahun-tahun kalian menjalin hubungan, kamulah yang banyak effort di hubungan ini untuk dia ya, banyak melakukan pengorbanan untuk hubungan ini dan untuk dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kalau memang saat ini kamu lagi single ya, dia merasa bahwa saat ini kamu nampaknya benar-benar sudah bisa menghargai otonomi dan kebebasan dirimu sendiri. Jadi walaupun kamu sudah berpisah dengan dia dan kamu memilih single, bukan berarti kamu galau, bukan berarti kamu tersiksa atau kayak nggak bisa move on, enggak. Justru malah dia melihat kesinggelanmu sekarang itu kamu manfaatkan untuk menghargai dirimu sendiri, untuk fokus dengan kebebasanmu, dengan otonomimu, dengan kehidupanmu, seperti itu ya. Jadi dia ngerasa kamu sepertinya saat ini menghargai dirimu sendiri gitu. Makanya dia lihat kamu kayak nggak mau terburu-buru mencari penggantinya dia atau mencari pasangan lain kayak gitu. Dan kalau aku lihat ya, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia, atau energi kedua belah pihak sama seperti ini. Karena ada yang merasa bahwa kenapa kalian sering sekali berselisih paham, kenapa kalian sering sekali bertengkar, ternyata disebabkan oleh ketidakstabilan dalam hubungan, ditambah karena si dianya selama ini lebih peduli dengan hal lain
Ya, kamu bahkan meyakini itu. Kamu meyakini bahwa dia ini kok lebih peduli sama pekerjaannya sih dibanding aku. Dia kok lebih peduli pada pasangan dia yang lain sih dibandingkan aku. Dia kok lebih mementingkan egonya dibandingkan aku. Nah, seperti atau apapun deh. Intinya, dia lebih memperdulikan yang lain dibandingkan kamu. Seperti itu. Ya, bahkan selama ini kamu merasa bahwa cintamu itu seperti tidak berbalas sama dia gitu ya. Kamu menunjukkan effort pontang-panting, semua kamu berikan untuk dia, tapi mungkin dia cuek atau dia tidak memberikan timbal balik gitu ya. Melakukan effort apa gitu sama kamu, enggak, sehingga kamu ngerasa kayak apa cuman aku yang hanya mencintai dia, dianya nggak cinta sama aku gitu ya. Jadi kayak mungkin ngerasa kayak cinta bertepuk sebelah tangan seperti itu ya, atau bahkan sampai ngerasa kayak nggak dihormatin sama dia ya. Kamu ngelakuin ini kayak rasa terima kasih pun seperti tidak ada kayak gitu ya. Jadi kayak nggak dihormatin gitu. Makanya di sini sering terjadi pertengkaran di hubungan kalian. Terus itu juga mungkin sekalian satu sama lain tidak mau saling mendengarkan ya keluh kesah ataupun pendapat pasangan seperti itu. Padahal alih-alih bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah kalian, tapi ya itu karena kalian tidak mau saling terbuka atau tidak mau saling mendengarkan satu sama lain, akhirnya secara terang-terangan aku lihat kamu dengan dia seperti bermusuhan, atau kamu secara terang-terangan seperti memusuhi dia atau kayak marah gitu, kesel sama dia, benci dia atau apalah sebutannya, pokoknya intinya kayak ya bermusuhan gitu loh ya. Kamu kayak mungkin kayak memblokir dia, cut off dia. Kayak kan ada ya orang yang kalau abis putus hubungan tuh masih bisa komunikasi ya, masih bisa say hello atau tanya-tanya apa. Kalau dengan kamu mungkin bener-bener kayak blast, nggak bisa komunikasi, udah ada pemblokiran atau gimana deh gitu ya, atau menunjukkan sikap kayak penolakan, seperti mungkin dia sempet chat kamu tapi nggak kamu bales, telepon kamu nggak kamu angkat-angkat gitu ya, nggak kamu telepon balik juga, nggak kamu chat balik gitu, gimana deh pokoknya gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak secara terang-terangan kamu itu memusuhi dia atau benci, kesel gitu sama dia, marah sama dia gitu. Wow, apology itu. Dia ingin meminta maaf sama kamu. Distance, ada jarak ya di antara kalian. Entah ini memang kaliannya LDR atau memang ya saat ini kamu seperti memberikan jarak ke dia, kayak ngasih space ya, kayak mungkin bahkan ya sudah sampai ngeblok di sini. Ya, ada perpisahan. Kamu dengan dia sudah berpisah seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat seperti itu, dia ingin meminta maaf sama kamu, ingin mendapatkan pengampunan kembali dari kamu, dan mungkin ya dia bersikap seperti ini atau menyakiti kamu, mengecewakan kamu itu mungkin berulang kali ya. Jadi makanya di sini dia ingin meminta pengampunan kamu kembali gitu. Terus itu juga memang ada jarak, ada perpisahan yang telah terjadi di antara kalian, atau memang kalian juga LDR seperti itu. Jadi bisa juga kamu sekarang kayak berspace dengan dia, ada apa sih? Iya, jarak ya. Ya. Jadi kamu juga mungkin sudah memblok dia, seperti menunjukkan kayak memberikan batasan lah gitu ya sama dia. Terus itu dia ngerasa kamu ini sekarang kayak sulit untuk dipahami oleh dia, maunya apa, kamu ini gimana, kayak ya bingung dia saat ini dengan sikap kamu. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu berpisah dengan dia atau kamu tidak menunjukkan perasaanmu sebenarnya ya. Jadi kayak kamu marah, ya udah marah aja gitu, tapi nunjukin, tapi marahnya karena apa, kamu mungkin tidak ucapkan ke dia, kamu tidak bicarakan ke dia gitu ya. Jadi di sini kayak ada ketidakjujuran. Dan aku lihat di sini mungkin ada yang sedang
pakai trik-trik nih ya, entah ini kamu ya lagi menggunakan tipu muslihat atau tipu daya ya, entah misalkan kalau kamu misalkan tidak memblok dia di media sosial ya, kamu kayak pengen cari perhatiannya dia dengan cara apa? Upload video-video kamu yang lagi cantik, yang lagi ganteng, yang lagi happy untuk memperlihatkan dia atau agar dia bisa melihat bahwa tanpa kamu aku bahagia say gitu. Atau bisa jadi juga mungkin masih ada yang berharap nih bakalan dikejar-kejar dia gitu ya, jadi kayak masih ada yang pakai tipu muslihat gitu deh ya, pakai tipu daya untuk mencari-cari perhatian. Terus itu juga ya, kenapa kamu sampai berpisah dengan dia dan dia sampai ingin meminta maaf ya, atau ingin mendapatkan maaf lagi sama kamu, karena mungkin ya dulu dia itu orang yang sulit bisa dipahami ya, dulu dia banyak sekali ketidakjujurannya sama kamu, banyak sekali manipulatifnya, banyak sekali trik-triknya untuk menutup-nutupi sesuatu di belakang kamu. Oke, kemudian ada peace. Di sini dia ingin berdamai dengan kamu, ya. Dia pengen stabil lagi, pengen punya keseimbangan hubungan dengan kamu, pengen bersama dengan kamu, pengen harmonis lagi dengan kamu. Ya, paling nggak bersahabat lah. Kalau misalkan nggak bisa jadi pasangan lagi, gitu ya. Paling nggak bersahabat atau deket lah ya, walaupun kalian sudah berpisah tuh ya, dalam hubungan kisah percintaan atau berpisah dari pacar gitu ya, kalian kemana misalkan pacaran gitu, kalian berpisah, paling nggak ya masih bisa lah ngobrol sebagai sahabat atau teman gitu ya. Dia pengen seperti itu. Intinya pengen damai deh sama kamu, jangan marah-marahan gini gitu ya. Terus itu juga mungkin kenapa kamu benar-benar kayak memblok kado dia, atau mungkin kamu menunjukkan secara terang-terangan bahwa kamu kesel sama dia, marah sama dia, atau membatasi diri sama dia, cuek banget sama dia, bodoh amat sama dia, itu karena pengaruh dari pihak ketiga ya. Jadi mungkin bisa jadi dia itu berulang kali menghadirkan pihak ketiga, atau memang saat ini sudah ada pihak ketiga di antara kalian gitu ya, atau kamu mungkin sudah ada pasangan ya. Intinya ini ada pihak ketiga kalau aku lihat ya. Dan pihak ketiga ini aku lihat memang dari circle pertemanan, gak jauh-jauh ya, circle pertemanan, entah temennya kamu atau temennya dia gitu. Udah entah itu teman pekerjaannya dia atau teman pekerjaan kamu, atau teman nongkrong bisa jadi ya. Pokoknya circle pertemanan, teman sejawat ya. Terus itu aku lihat di sini ada resisten. Kalau aku lihat ya, dia ini tetap merasakan kagum sama kamu, tetap merasakan sayang sama kamu, cinta sama kamu ya. Cuman perasaan itu dia tutup-tutupi, atau dia lawan, atau dia tidak beritahu ke kamu. Saat ini seperti dia membatasi perasaan itu agar tidak ketahuan oleh kamu. Jadi kalau aku lihat di sini ada secret admirer, berarti dia ini adalah pengagum rahasiamu ya. Walaupun saat ini kamu lihat enggak kok, dia kayaknya udah bahagia dengan pasangannya, atau dia sudah punya pasangan, atau dia sekarang dingin sama aku, cuek sama itu, mana ada ya pengagum rahasia yang secara belak-belakan. Bukan pengagum rahasia namanya ya, memang dia suka. Nah, namanya pengagum rahasia berarti dia menutup-nutupi perasaan dia sebenarnya, hanya bisa memandang kamu dari kejauhan, entah itu dari media sosial atau ya dari jauh gitu ya. Jadi ada secret admirer di sini, dia adalah pengagum rahasiamu ya. Dia menekan perasaannya, dia menekan keinginannya ya terhadap kamu, dia menekan hasratnya terhadap kamu. Dan kenapa dia menekan perasaannya ini sama kamu? Karena dia malu, say ya. Dia pernah buat salah sama kamu, menghadirkan pihak ketiga, terus mengabaikan kamu, tidak menghormati kamu, tidak menghargai effortmu selama ini, sehingga ya dia malu ya sama kamu. Makanya di sini dia pengen stabil lagi sama kamu. Kalaupun tidak bisa menjadi pasangan, paling nggak jadi sahabat deh gitu ya. Jadi makanya kadang kalau di drama-drama itu ya, pengagum rahasia itu ya teman dekat
sahabat gitu ya, itu bisa. Jadi gitu. Jadi untuk bisa tidak lepas dari kamu, agar kamu tidak lepas dari dia, ya dia pengen deket lagi sama kamu, jadi sahabat, oke lah gitu. Yang penting dia tetap bisa melihat kamu sebagai pengagum rahasiamu gitu, say, ya. Oke, kita lihat apa yang ingin dia katakan sama kamu. Wow, reunion ya. Jadi dia pengen bertemu lagi dengan kamu, reuni lagi sama kamu, pengen ketemuan, pengen bersatu kembali dengan kamu. Ya, jadi nih orang sih yang ingin dia katakan ke kamu adalah dia ingin bersatu kembali dengan kamu, ya. Terus itu kenapa ingin bersatu? Karena ada rasa ketidakpuasan yang saat ini dia rasakan. Dia merasa tidak bahagia dengan segala sesuatu yang saat ini sedang berjalan. Ya, apapun itu, entah itu tentang pilihan dia yang kemarin ternyata tidak berjalan dengan baik, tidak memberikan dia kebahagiaan, atau mungkin pasangan dia yang kemarin dia pilih selain kamu itu tidak memberikan kebahagiaan. Hubungannya tidak berjalan dengan baik, hubungannya tidak memberikan dia kepuasan. Seperti itu, sehingga makanya pengen reuni lagi sama kamu, pengen datang lagi sama kamu. Ada rasa ketidakpuasan dan rasa tidak bahagia dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dia sekarang, seperti itu. Terus itu ada sabotase di sini. Ketika semuanya sudah hancur, ketika semuanya sudah tidak berjalan dengan baik dan tidak merasa puas, di sini dia baru menyadari kalau terkadang dia itu merusak hal-hal baik yang ada di dalam hidup dia, termasuk kamu. Kamu itu sebenarnya sosok yang sudah Tuhan atau semesta beri ke dia, sosok yang baik, sosok yang lebih baik dari yang lainnya. Tapi dia hancurkan, dia buang, dia hilangkan dari hidupnya, dia permainkan, dia cuekin, dia tidak hormati, sehingga hubungannya hancur. Dia menghancurkan segala sesuatu hal-hal baik dalam hidupnya, termasuk kamu. Makanya di sini ya dia nyesal ngebuang kamu atau mengabaikan kamu, tidak menghargai kamu, mencampakkan kamu. Makanya di sini dia pengen pungut lagi kamu gitu loh. Pengen mengambil lagi, kok pungut ya, serem amat. Apa sih, pengen ya mengambil kamu lagi lah, intinya gitu ya. Setelah berpisah dari kamu, dia merasa ada yang hilang dalam diri dia. Dia merasa ada bagian di diri dia yang hilang tanpa kamu. Ketika kamu tidak ada lagi di hidup dia, dia merasa ada yang hilang. Ya gimana enggak, biasanya mau dia dalam keadaan apapun, terjatuh, bahagia, atau biasa-biasa saja, kamu selalu ada untuk dia. Entah itu hanya sekedar menyemangati, hanya sekedar ya duduk di samping dia, hanya sekedar puk-puk dia, atau ngobrol santai, atau apalah gitu. Tapi dia ngerasa kayak hidupnya terasa diperhatikan, terasa lengkap, terasa dihargai, terasa diperjuangkan gitu ya. Jadi dia merasa hidupnya saat bersama kamu itu lengkap gitu loh, terpenuhi semuanya. Nah bahkan kalau dia pengen beli ini tapi mungkin belum bisa beli, mungkin kamu yang ngebeliin gitu kan. Nah ini sekarang enggak. Ketika segala sesuatunya tidak memuaskan dia, ketika segala sesuatunya sekarang tidak bisa membuat dia bahagia, kamu yang biasanya selalu ada untuk dia di kala dia nggak bahagia, ini nggak ada, udah nggak bahagia, nggak ada pula kamunya, jadi ya kosong gitu, nggak ada yang terpenuhi. Yang pupuk dia nggak ada, yang menyemangati dia nggak ada, yang
menghibur dia nggak ada, yang memeluk dia nggak ada gitu. Jadi benar-benar ketika tanpa kamu sekarang ada sesuatu yang hilang dalam dirinya gitu. Oke, aku lihat di sini kayak ada penyesalan juga ya, tapi juga ada sisi dimana dia juga ragu. Apakah kamu masih mau menerima dia lagi? Dia tahu bahwa ketidakmampuan dia dalam mengambil keputusan itu menyakiti kamu, gitu ya. Jadi makanya di sini ragu dia. Apakah kamu masih mau terima dia lagi? Sedangkan kemarin ketika kamu itu masih ada untuk dia, masih diberikan kesempatan ya bersama dengan dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, bahkan tidak memberikan apa yang kamu harapkan selama ini gitu loh, sehingga dia mengecewakan kamu ya. Dia tahu ketidakmampuan dia dalam mengambil keputusan itu menyakiti kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia merasa sekarang seperti sudah tidak dihargai lagi oleh kamu, atau kamu sudah tidak menganggap dia seperti sosok yang berharga lagi bagimu. Dia merasa seperti dia bukan siapa-siapa lagi bagimu ya, bukan seseorang yang patut untuk diperjuangkan lagi. Itu yang dia rasa ya. Dia merasa kamu sudah tidak peduli sama dia, sudah tidak lagi sehangat dulu sama dia, sudah tidak lagi bucin-bucin sama dia, memperjuangkan dia atau mengejar-ngejar dia lagi. Itu ya yang dia rasa. Oke, aku rasa cukup ya untuk kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 18, 3, 15, 24, 6, 7, 16, 26, 1, 21, 23, 28, 19, 12, 20, 31, 2, 10, 22, 30, 25, 9, 8, 27. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Januari, April, Maret, Desember, Juli, Agustus, Mei, September, November. Kelihatan nggak? Oke, kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kuda, sio ayam, sio kambing, sio naga, sio ular, sio anjing, sio kerbau, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. T, F, M, P, Z, I, G, R, S, Y, L, Q, N, J, X, V, U, E, A, B, K, dan H. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.